Oke, selamat pagi kelas 6. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan keluarga negaraan. Maaf karena sinyalnya tadi kurang bagus, jadi Ibu ulangi dengan menggunakan video ya. Iya, dari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, yaitu PKN. Ya, boleh diperhatikan nanti dari bukunya, buku paketnya ya. Ya, untuk pembelajaran kita itu dari PB2, PB4, dan PB6. Tentang mengenai hak di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Ya, inilah lingkungan kita tinggal, lingkungan di rumah ini, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat bertetangga. Ya, ini kalau perhatikan gambarnya adalah seorang anak yang sedang belajar di rumah. Perhatikan suasananya. Ini sedang belajar di rumah. Oke, yang pertama adalah hak. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang setelah melakukan kewajiban. Ya, dan ada juga HAM. Perbedaan hak dengan HAM. Itu tidak jauh beda, itu hampir sama. Ya, HAM adalah hak asasi manusia, adalah hak yang dibawa sejak lahir, hak dasar, hak pokok yang dibawa sejak lahir, yaitu hak untuk hidup. Itulah salah satu contoh. Terus yang selanjutnya, nyaman saat belajar merupakan hak yang diperoleh di rumah. Sekarang lihat kondisinya di mana. Ini kondisinya di rumah. Berarti nyaman saat belajar itu merupakan hak juga yang diperoleh di rumah. Kalau ini lingkungan sekolah, berarti nyaman saat belajar merupakan hak yang diperoleh di sekolah. Sekarang kamu lihat gambarnya dan situasinya, ya. Kita next. Oke, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini ada di buku paketnya. Yang pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Dan yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Dan yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, satu-satu kita bahas. Di buku itu ada. Sekarang perhatikan bagaimana gambarnya, bagaimana mimik gambarnya, bagaimana respon pada di gambar. Oke? Yang pertama, perhatikan si anak wajahnya tersenyum, dia berpakaian dinas, tentunya dia berada di sekolah. Ya, keadaannya juga sepertinya di sekolah. Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Ya, jawabannya sudah, ya. Karena bersekolah bisa mendapatkan pendidikan. Ya. Terus yang kedua, nih, perhatikan si anak berbicara, sementara bapaknya sama mamanya memperhatikan dia, sepertinya memberikan respon. Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Sudah, karena orang tuanya mendengarkan pendapatnya. Ya, terus yang ketiga, perhatikan anaknya ketawa-ketawa ini dua orang, yang satu orang dia sedih. Ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Berarti si anak ini nggak aman. Ya, si anak ini tidak aman. Ya, belum, karena dia mendapatkan bulian dari teman-temannya yang membuatnya ketakutan. Ini si anak ini seakan-akan dia takut. Oke? Dan gambar yang terakhir, perhatikan orang tuanya main HP. Ya, si ayahnya main menonton televisi, anaknya bingung. Belajar sendiri dia ya, nggak dibantu orang tuanya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum ya. Alasannya karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri. Oke, kita next. Oke, perhatikan gambarnya. Ini gambar yang berada di sekolah menggunakan dinas putih merah, ya, mereka sedang berdiskusi mengutarakan pendapatnya. Oke, jadi di sini orang itu nyaman, ya. Belajar dengan nyaman di sekolah merupakan hak kita di sekolah. Situasinya ini berada di sekolah, berarti belajar
yang nyaman di sekolah, selokah, salam Indonesia, merupakan hak kita di sekolah. Oke, kita next. Itu di halaman 13 ya. Nah, sekarang carilah contoh hak dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita kehidupan kesehari-hari. Sekarang yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu hak di rumah. Nah, tadi kalian sudah jawab, ya. Ibu simpulkan lagi ya. Yang pertama mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Yang kedua mendapatkan makanan dan minuman yang sehat, ya, tentunya yang disediakan oleh orang tua kita. Terus memperoleh uang jajan. Terus mendapatkan pakaian, ya, mendapatkan pakaian sandang yang untuk kita pakai sehari-hari. Dan yang terakhir, memperoleh fasilitas belajar. Fasilitas belajar ini yang didapatkan dari rumah, ya, buku-buku kita, buku tulis, pensil, itu ya, tentunya itu tidak disiapkan di sekolah, ya, itu disiapkan oleh orang tua kita. Nah, sekarang kita next ke hak di lingkungan sekolah. Yang pertama tentunya mendapatkan pelajaran dari guru. Yang kedua memperoleh nilai, ya. Setelah apa yang kita pelajari tentunya kita akan mendapatkan nilai dan kita akan menerima rapot hasil belajar kita. Terus mendapatkan sahabat di sekolah. Dan yang terakhir adalah mendapatkan pelayanan bimbingan konseling. Itu biasanya ada di sekolah, ya, untuk membimbing anak-anak yang ada nakal-nakal yang dikit-dikit, ya. Hak di tengah masyarakat, di lingkungan masyarakat. Ya, yang pertama, berkumpul dengan warga masyarakat. Terus mengeluarkan pendapat, mendapatkan rasa aman tinggal di masyarakat. Ya. Kenapa harus aman? Karena di masyarakat itu kan tentunya banyak tetangga-tetangga, ya. Berarti di situ harus ada pos kamling, ya, menjaga lingkungan masyarakat. Terus mendapatkan informasi tentang kegiatan di masyarakat tersebut. Yang selanjutnya mendapatkan pelayanan posyandu untuk balita. Itu dia, ya. Sengaja memang enggak Ibu tulis karena Ibu minta mau pendapat kalian, ya. Terus kita next, inilah dia di lingkungan masyarakat. Mereka bekerja sama, ya. Ada yang membersihkan, ini membuat trotoar, ada yang membersihkan paret, menyapu, menebang, dan membuang sampah. Sama-sama bekerja, ya. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat. Itu adalah merupakan hakmu, ya. Bekerja ini juga rupanya merupakan hak. Ya. Kalau dilihat dari kata-katanya ikut serta dalam kerja bakti serasa-rasa kayak mengarah ke kewajiban, ya. Ternyata itu juga merupakan hak. Oke, kita next. Ini juga di lingkungan masyarakat. Oke. Contoh faktor-faktor yang mempengaruhi hak. Oke, pertama kita masuk ke lingkungan rumah, yaitu di lingkungan keluarga. Yang pertama adalah kemampuan ekonomi keluarga. Ya, kemampuan ekonomi keluarganya bagaimana? Yaitu yang mempengaruhi salah satunya. Karena orang tuanya terlalu sibuk mungkin atau keluarganya mencari nafkah orang tuanya, kadang anak-anaknya tidak dipedulikan. Kadang seperti itu. Oke, yang kedua, aktivitas orang tua. Yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Itulah yang mempengaruhi hak-hak kita di lingkungan rumah. Terus yang kedua adalah lingkungan sekolah. Apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah waktu belajar. Yang kedua, waktu bermain. Dan yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Oke. Di bukumu itu ada sebenarnya, ya, yang halaman 13, apa saja yang mempengaruhi hak kita. Tunggu nanti Ibu jelaskan lebih dalam lagi. Oke, yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ini yang tadi di lingkungan masyarakat itu. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Yang kedua, mengenai usia. Dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Ya, hal-hal yang lain.
Oke. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ini tadi kan faktor-faktornya. Oke, kalau kau perhatikan halaman 13. Apa saja yang mempengaruhi hak kita di lingkungan keluarga? Ya. Yang pertama, orang tua tidak terlalu memperhatikan kita anaknya, ya. Mungkin karena kesibukan yang lain. Terus yang kedua, sifat emosional orang tua. Nah, itu satu. Kesulitan ekonomi keluarga, itulah yang tadi, ya. Terus di sekolah ini adalah contoh-contohnya ya. Adanya teman yang tidak suka bersahabat. Nah, itulah satu. Guru tidak menjelaskan pelajaran dengan baik. Terus adanya tunggakan uang sekolah. Nah, itu dia yang mempengaruhi hak-hak. Terus ketika di masyarakat, oke, yang mempengaruhi yang pertama adanya ancaman kekerasan. Ya, kita tidak tahu tetangga kita itu baik apa tidak. Ya, terus tidak adanya forum komunikasi masyarakat. Artinya tidak ada satu wadah yang menampung pendapat dari setiap masyarakat. Terus yang ketiga, dikucilkan oleh masyarakat. Dikucilkan oleh masyarakat, tidak diperdulikan. Ya, kemungkinan ada tetangga seperti itu tidak diperdulikan. Mungkin dia entah berbeda sosial, ekonomi, kurang tahu juga. Ya, seperti itu contohnya. Kita next. Oke, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Tentunya hak itu kita pergunakan itu harus bertanggung jawab. Ini enggak kelihatan, enggak nampak Ibu. Iya. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir, sama kayak HAM. Ya, hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Nih contohnya, si Dedi sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di sekolah. Setelah dia belajar dengan tekun, maka hak yang diperolehnya adalah si Dedi dapat memahami pelajaran yang dipelajarinya di sekolah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Harus seimbang. Nah, ini adalah saklar. Tadi kalian belajar di IPA mengenai saklar. Ya, saklar ini jika mau dipakai dihidupkan. Ya, jika tidak dipakai lagi harus kita matikan. Ya, ini adalah salah satu kewajiban mematikan saklar saat listrik tidak digunakan lagi, ya, atau setelah selesai digunakan. Ya, jadi hak kita di sini setelah melakukan kewajiban yang ini, mematikan saklar saat listrik sudah digunakan, maka kita akan merasakan tagihan biaya listrik lebih murah. Itulah yang kita dapatkan. Ya, jadi kita berkewajiban mematikan saklar saat listrik sudah digunakan. Oke, kita next. Nah, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Ya, manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak. Oke. Hak adalah tadi kita lewatkan tadi ya, kayak tadi juga ini. Sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Jadi penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Oke, nah ini perhatikan ada menonton televisi, dia menonton TV. Setelah selesai menonton televisi, dia mematikan televisinya. Oke, jadi ini mematikan televisi setelah selesai menonton merupakan contoh penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Seperti itu contohnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke teks yang terakhir ini di PB 6. Baca dengan teliti cerita pendek berikut. Judulnya adalah Hak dan Tanggung Jawab. Nah, boleh nanti kamu baca ini ya di halaman atau ibu baca aja ya.
Ani adalah putra bapak dan ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Oke, pasti kamu tentunya pengen seperti si Ani. Iya, dia memperoleh haknya, tapi dia juga melakukan kewajibannya secara bertanggung jawab. Ya. Oke, kita masuk ke soalnya yang pertama. Sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Oke, yaitu memperoleh pendidikan ya, mendapatkan semua kebutuhan sekolah, mendapatkan makanan sehat, mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Tentunya dari teks tadi nampak. Oke. Terus yang nomor 2, apakah Ani telah mendapatkan haknya? Jelaskan dan berikan contohnya. Tentu sudah. Ya, contohnya dia mendapatkan sekolah yang bagus, ya. Orang tuanya memberikan sekolah yang bagus, kayak sekolah kita, ya. Mendapatkan buku, seragam sekolah, makanan sehat, dan semua kebutuhan sekolahnya. Ya, tentunya orang tua kalian juga seperti itu, ya. Kalian dibuat di sekolah yang bagus, ya. Oke, yang ketiga, apa manfaat hak tersebut bagi masa depan Ani? Ya, Ani menjadi anak yang berprestasi. Dia naik kelas dengan nilai yang bagus. Dan itu merupakan membanggakan ayah dan ibunya. Oke, pasti orang tua senang loh lihat anak-anaknya kalau berprestasi. Dan yang keempat, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah didapatkannya? Tentu sudah, ya, karena mematuhi nasihat ayah dan ibunya. Rajin sekolah, rajin belajar, dan rajin mengerjakan tugas sekolahnya. Oke, kita next. Yang terakhir, apakah yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap haknya? Ini kebalikannya, dibalikkan faktanya. Ya, jelaskan dan berikan contoh. Ya, jika Ani tidak bertanggung jawab terhadapnya, maka orang tuanya pasti akan kecewa, sama seperti kita ya. Kalau kita tidak melakukan hak apa kita, tidak bertanggung jawab, pasti orang tua kita kecewa melihat kita ya. Kalau main-main saja kerjanya ya, ia tidak akan menjadi siswa yang berprestasi. Kalau malas-malasan tidak mungkin menjadi siswa yang berprestasi, dan kebutuhan sekolahnya tidak akan dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jadi kalau kamu seorang siswa yang malas-malas, pasti orang tuamu juga akan malas, kecewa lihat kamu. Malas dia membeli buku sama kamu. Oke? Iya. Ada yang mau dipertanyakan? Nah, ini nomor HP Ibu lengkap. Boleh Ibu ditanya. Oke? Sampai di situ materi kita. Itu tadi mengenai hak di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu sudahi sampai di sini. Dan kerjakanlah lembar kerjamu, LK-mu sesuai dengan LK-mu-nya, sesuai yang ada di buku. Oke, Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat, ya, tetap mau belajar, mau menjaga kesehatan. Oke, goodbye.